Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian linked list atau dikenal juga dengan sebutan senarai berantai. Adalah struktur data yang terdiri dari urutan record data, di mana setiap record memiliki field yang menyimpan alamat atau referensi dari record selanjutnya atau dalam urutan. Elemen data yang dihubungkan dengan link pada linked list disebut node. Biasanya di dalam suatu linked list terdapat istilah head dan tail. Head adalah elemen yang berada pada posisi pertama dalam suatu linked list, dan tail adalah elemen yang berada pada posisi terakhir dalam suatu linked list. Ada beberapa macam linked list. Yang pertama, single linked list. Single linked list merupakan suatu linked list yang hanya memiliki satu variabel pointer saja, di mana pointer tersebut menunjuk ke node selanjutnya. Biasanya field pada tail menunjuk ke null. Yang kedua, double linked list. Double linked list merupakan suatu linked list yang memiliki dua variabel pointer, yaitu pointer yang menuju ke node selanjutnya dan pointer menuju ke node sebelumnya. Setiap head dan tailnya juga menunjuk ke null. Yang ketiga, linked list. Circular linked list. Circular linked list merupakan suatu linked list di mana tail atau node terakhir menunjuk ke head atau node pertama. Jadi tidak ada pointer yang menunjuk ke null. Ada dua jenis circular linked list, yaitu circular single linked list dan circular double linked list. Yang keempat, multiple linked list. Multiple linked list merupakan suatu linked list yang memiliki lebih dari dua variabel pointer. Yang keempat, non-circular linked list. Pengertian: single artinya field pointernya hanya satu buah saja dan satu arah. Linked list artinya node-node tersebut saling terhubung satu sama lain. Ilustrasinya, setiap node pada linked list mempunyai field yang berisi pointer ke node berikutnya dan juga memiliki field yang berisi data. Pada akhir linked list, node terakhir akan menunjukkan ke null yang akan digunakan sebagai kondisi berhenti pada saat pembacaan isi linked list. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Azali Radika akan menjelaskan tentang penjelasan linked list. Linked list adalah sekumpulan elemen bertipe sama yang mempunyai keturunan tertentu yang setiap elemennya terdiri dari dua bagian linked list. Dapat secara otomatis menciptakan suatu tempat baru untuk menyimpan data yang diperlukan. Struktur ini lebih dinamis karena banyaknya elemen dengan mudah ditambah atau dikurangi. Berbeda dengan array yang ukurannya tetap, berikut gambaran kecil mengenai linked list. Ada beberapa macam linked list, yaitu yang pertama, single linked list. Single linked list merupakan linked list yang hanya memiliki satu variabel pointer saja, di mana pointer tersebut menunjuk ke node selanjutnya. Biasanya field pada tail menunjuk ke null. Yang kedua, ada double linked list. Double linked list merupakan suatu linked list yang memiliki dua variabel pointer, yaitu pointer yang menunjuk ke node selanjutnya dan pointer yang menunjuk ke node sebelumnya. Setiap head dan tailnya juga menunjuk ke null. Dan operasi pada linked list. Yang pertama, insert, yang memiliki arti istilah insert berarti menambah sebuah simpul baru ke dalam suatu linked list. Yang kedua, konstruktor. Fungsi ini membuat sebuah linked list yang baru masih kosong. Yang ketiga, SMT. Artinya fungsi ini menentukan apakah linked list kosong atau tidak. Yang keempat, find first, yang berarti fungsi ini mencari alamat elemen pertama dari linked list. Yang kelima, find next. Fungsi ini mencari elemen sesudah elemen yang ditunjuk sekarang. Yang keenam, retrieve, adalah fungsi ini mengambil elemen
terakhir adalah delete no. Fungsi ini menghapus elemen yang ditunjuk oleh no. Fungsi stack. Stack adalah metode atau teknik dalam menyimpan atau mengambil data dari memori. Stack dapat diibaratkan sebuah tumpukan dalam suatu tempat yang hanya memiliki suatu pintu di atasnya. Kaidah stack adalah first in last out atau last in first out atau LIFO. Benda yang terakhir masuk akan menjadi benda yang pertama dikeluarkan. Sesuai dengan sifat stack, maka pengambilan atau penghapusan elemen dalam stack harus dimulai dari elemen teratas. Ilustrasinya sebagai berikut. Dapat dilihat dalam visualisasi stack dengan array di mana indeks array ke-1 diisi oleh TV, indeks kedua diisi oleh VCD, dan indeks ketiga diisi oleh combo. Top dianggap sebagai puncak dari stack. Harus diingat bahwa banyak stack yang mungkin harus dibatasi karena alokasi memorinya pada array yang bersifat statis dan terbatas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Priority queue adalah suatu bentuk struktur data yang berbasiskan struktur queue pada umumnya. Pada priority queue terdapat salah satu bentuk implementasi, yaitu implementasi menggunakan struktur data heaps. Dalam implementasi ini ada pokok atribut yaitu heaps. Dengan menggunakan fasilitas heap ini, kita bisa melakukan insert atau remove elemen dalam kompleksitas waktu logaritmik. Pada priority queue ini, secara keseluruhan akan dibentuk sebuah pohon biner yang seimbang. Dalam pembuatan biner ini diusahakan ketinggian yang terbentuk adalah minimum. Keminimuman tinggi pohon inilah yang menyebabkan kompleksitas waktu dalam memanipulasi daun menjadi fungsi logaritmik. Algoritma Dijkstra merupakan algoritma greedy untuk mendapatkan lintasan terpendek. Algoritma ini menggunakan strategi greedy sebagai berikut. Pada setiap langkah, ambil sisi yang berhubungan minimum yang menghubungkan sebuah simpul yang sudah terpilih dengan sebuah simpul lain yang belum terpilih. Lintasan dari simpul asal ke simpul yang baru harus merupakan lintasan yang terpendek di antara semua lintasannya ke simpul-simpul yang belum terpilih. Kompleksitas waktu dari algoritma Dijkstra adalah O(n)(2). Priority key adalah pengembangan lebih lanjut dari konsep queue, yaitu sebuah queue yang setiap komponennya terdiri atas key dan value. Contoh aplikasi priority queue adalah antrian calon penumpang pesawat terbang standby dan stock market. Operasi priority queue. Yang pertama, insert item, yaitu memasukkan sebuah elemen ke dalam value di mana key adalah key dan v adalah value. Yang kedua, remove min. Mirip operasi pop pada queue biasa, yaitu mendapatkan nilai elemen paling depan dalam antrian dengan memperhatikan priority-nya. Yang ketiga, get min key, yaitu mendapatkan prioritas terkecil. Get min value, mendapatkan nilai value terkecil. Yang kelima, size, mendapatkan ukuran besarnya queue. Yang keenam, is empty, yaitu memeriksa apakah queue berisi sesuatu atau tidak, dengan kata lain kosong. Implementasi priority queue. Berikut merupakan implementasi priority queue. Yang pertama, unsorted list, dan yang kedua, sorted list. Fungsi unsorted list yaitu untuk mengurutkan suatu iterable baik secara naik maupun turun. Sorted list memiliki 3 parameter, yaitu iterable yang merupakan sequence, string, tuple, list, lalu koleksi, set, dictionary set, maupun sembari iterator. Yang kedua, reverse, ini opsional, apakah list diurut secara terbalik atau tidak, ascending atau descending. Yang terakhir, key, opsional juga, fungsi kunci yang digunakan untuk pembandingan. Kemudian fungsi unsorted list, yaitu fungsi untuk tidak mensortir suatu iterable baik secara naik maupun turun. PQ untuk sort, yaitu selection sort, adalah variasi dari PQ untuk unsorted list, yaitu untuk menambahkan elemen baru memerlukan waktu O dengan N, dan untuk hasil sebuah elemen memerlukan waktu 1 tambah 2 tambah 3 plus tambah dengan N, berarti O buka kurung N kuadrat. Insertion sort yaitu adalah variasi dari PQ dengan sorted list, itu untuk menambahkan elemen baru memerlukan waktu 1, 2 tambah 3 plus N, berarti O N kuadrat, yaitu menghasilkan sebuah elemen memerlukan waktu O dalam kurung N.
Heap. Heap adalah sebuah tree yang memenuhi syarat binary tree secara lengkap, yaitu terdiri atas internal node dan external node. Setiap internal node menyimpan sebuah nilai. Nilai-nilainya pada setiap node-nya memenuhi syarat heap minimum atau heap maksimum. Heap maksimum atau heap minimum. Heap maksimum yaitu jika nilai root lebih besar dari nilai left child dan right child. Adapun heap minimum jika nilai root lebih kecil dari nilai left child atau right child. Heap sort adalah teknik pengurutan data menggunakan sifat-sifat heap. Langkah-langkahnya adalah semua bilangan dimasukkan ke dalam heap dengan perintah insert node. Kemudian heap dikosongkan ke satu persatu dengan perintah remove node. Setiap pengosongan, catat hasilnya. Hasilnya bilangan sudah berurut. Misalkan kita memiliki bilangan 21, 45, 15, 30, dan 19 untuk diurutkan. Berikut ini adalah gambar atau ilustrasi dari heap sort. Kompleksitas heap sort. Kompleksitas algoritma heap sort terdiri atas kompleksitas pembangun heap, kompleksitas remove node sampai habis. Maka kompleksitas heap sort Fn sama dengan n log n. Berikut ini adalah referensi dari hasil presentasi kami. Terima kasih.